wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Numasari, NPM 2321020059 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A semester 5. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Syekh Syarif Hidayatullah SHI MHI yang telah memberikan tugas mengenai materi bantuan hukum dan advokasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang surat kuasa, gugatan, dan permohonan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang surat kuasa. Surat kuasa adalah suatu pernyataan tertulis yang berisi pemberian wewenang dari seorang pemberi kuasa kepada orang lain atau penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Dalam konteks hukum acara perdata, surat kuasa umumnya diberikan kepada avokat untuk mewakili kepentingan klien di pengadilan. Dasar hukum surat kuasa diatur dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Dengan demikian, surat kuasa merupakan bentuk hubungan hukum antara pemberi dan penerima kuasa yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Di dalam surat kuasa juga terdapat jenis-jenis surat kuasa. Yang pertama yaitu ada surat kuasa umum, yaitu surat kuasa yang memberikan kewenangan luas kepada penerima kuasa untuk mengurus segala kepentingan pemberian kuasa. Yang kedua, itu ada surat kuasa khusus, yakni surat kuasa yang diberikan untuk melakukan satu tindakan hukum tertentu. Yang ketiga, surat kuasa istimewa, yaitu surat kuasa yang digunakan untuk tindakan gugatan atau mengajukan upaya hukum luar biasa seperti kasasi dan peninjauan kembali. Selanjutnya itu mengenai tentang syarat sah surat kuasa. Yang pertama, adanya hubungan hukum yang sah antara pemberi dan penerima kuasa. Yang kedua, dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, memuat identitas lengkap para pihak. Yang keempat, menjelaskan secara jelas maksud dan tujuan pemberian kuasa. Yang kelima, diberi materai sesuai ketentuan pajak. Yang keenam, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selanjutnya, ada fungsi juga yang mengenai tentang surat kuasa dalam proses hukum. Yang pertama, sebagai dasar legalitas, yaitu memberikan kewenangan sah kepada penerima. Yang kedua, sebagai alat bukti tertulis di pengadilan bahwa penerima kuasa benar mewakili pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemberi kuasa karena tindakan penerima kuasa dianggap sah selama sesuai dengan isi surat kuasa. Selanjutnya yaitu mengenai tentang surat gugatan. Dalam konteks hukum perdata, secara umum gugatan diartikan sebagai tuntutan hak ke pengadilan yang mengandung suatu sengketa gugatan diajukan oleh suatu pihak penggugat terhadap pihak lain tergugat di pengadilan yang berwenang. Surat gugatan adalah permohonan tertulis yang diajukan oleh penggugat atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang yang memuat tuntutan hak dan menjadi dasar pemeriksaan perkara. Menurut pasal 118 ayat 1 HIR, gugatan perdata pada dasarnya harus diajukan secara tertulis. Dokumen ini merupakan akte autentik yang memulai proses persidangan perdata. Selanjutnya itu mengenai fungsi dan dasar hukum surat gugatan. Yang pertama itu ada fungsi surat gugatan. Surat gugatan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai dasar permulaan pemeriksaan perkara perdata. Yang kedua, sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara, karena hakim terikat pada hal-hal yang diminta oleh penggugat. Yang ketiga, sebagai alasan pembuktian di persidangan. Yang kedua itu dasar hukum. Ketentuan pokok mengenai surat gugatan di Indonesia terdapat dalam: yang pertama, pasal 118 untuk wilayah Jawa dan Madura. Yang kedua, pasal 142 untuk wilayah luar Jawa dan Madura. Kedua pasal tersebut mengatur bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, dan diajukan kepada ketua pengadilan yang berwenang. Kemudian terdapat juga surat permohonan, yang dimana surat permohonan adalah surat resmi yang dibuat oleh seseorang atau lembaga untuk meminta sesuatu secara tertulis kepada pihak yang berwenang. Dalam konteks bantuan hukum dan advokasi, surat permohonan biasanya digunakan oleh masyarakat mencari keadilan untuk meminta bantuan hukum kepada lembaga bantuan hukum atau LBH, advokat, atau instansi terkait agar mendapat pendampingan dalam penyelesaian perkara hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, permohonan berarti permintaan dengan hormat untuk memperoleh sesuatu. Oleh karena itu, surat permohonan bersifat sopan, resmi, dan menggunakan bahasa yang baku. Selanjutnya, surat permohonan terdapat tujuannya, yaitu yang pertama,
meminta pendampingan hukum bagi pihak yang tidak mampu secara ekonomi. Yang kedua, mengajukan advokasi atau perlindungan hukum dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia atau ketidakadilan sosial. Yang ketiga, memohon konsultasi hukum terkait suatu perkara pidana, perdata, atau administrasi. Yang keempat, menjadi dasar administratif bagi lembaga bantuan hukum untuk menindaklanjuti permintaan secara resmi. Selanjutnya itu adalah mengenai tentang ciri-ciri surat permohonan bantuan hukum. Yang pertama, menggunakan bahasa resmi dan sopan. Yang kedua, dituju kepada lembaga bantuan hukum atau advokat tertentu. Yang ketiga, mencantumkan identitas permohonan secara lengkap, yaitu nama, alamat, pekerjaan, dan nomor kontak. Yang keempat, menjelaskan pokok perkara atau masalah hukum yang dihadapi. Yang kelima, disertai alasan dan permohonan bantuan hukum secara jelas. Yang keenam, dilengkapi dengan tanda tangan dan tanggal pembuatan surat. Surat kuasa merupakan instrumen hukum yang memberikan kewenangan kepada seseorang atau penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum tertentu atas nama pemberi kuasa. Surat kuasa berfungsi memudahkan